Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad wajib muttasil, cara mudah memahaminya, dan contoh ini kita menggunakan dengan mushaf Indonesia. Karena ada beberapa sahabat kita yang minta untuk dijelaskan mad kembali tapi menggunakan contoh dari mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian dari mad wajib muttasil. Mad itu adalah panjang, sedangkan wajib itu adalah wajib, muttasil adalah bersambung. Jadi di sini ada bacaan yang wajib dibaca panjang dalam keadaan bersambung kalimahnya. Kalau kita lihat secara istilahnya ini ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatin wahidah, maksudnya apabila tanda mad dan hamzah berada dalam satu kalimah. Untuk mudah fahamnya seperti ini simbolnya. Ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Jadi untuk penjelasan panjangnya itu 4 sehingga 5 harakat ketika wasol. Wasol ini maksudnya bersambung. Sedangkan dibaca panjang 6 harakat ketika waqaf atau berhenti. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah 69 ini. Ini tanda matnya. Ini tanda matnya bertemu dengan hamzah. Safra'u ini adalah satu kalimah. Nah, ini contoh dalam mushaf Indonesia. Jadi safra'u ini ada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Oke, kita baca. Safra'u faqi'. Safra'u faqi'. Ro ini kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Oke, 4 sehingga 5 harakat. Contoh yang seterusnya dalam surah Ali Imran ayat 37 ini. Ada tanda mat. Nah, ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Yasha'u ini adalah satu kalimah. Nah, jadi sya ini dibaca panjang karena ada tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Jadi kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Kita baca. Man yasha'u bighair. Man yasha'u bighair. Jadi sya ini kita panjangkan karena ada tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Contoh seterusnya dalam surah An-Nisa ayat 22 ini. Ada tanda mad bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzahnya dalam satu kalimah. Aba'u ini adalah satu kalimah. Maka ini adalah mad wajib muttasil. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Kita baca. Aba'ukum min. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Maidah ayat 13 ini. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Khainatin ini adalah satu kalimah. Ini mad wajib muttasil. Kita baca. Ala khainatin minhum.
ala khainatim minhum. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang lanjutan dari mat yang kita belajar sebelumnya, dan sekarang kita telah sampai pada mat jaiz munfasil, cara cepat atau mudah memahaminya. Contoh ini kita fokus kepada Mushaf Indonesia. Terlebih dahulu kita harus tahu apa maksud dari mat jaiz munfasil. Mat itu adalah panjang, jaiz itu adalah harus, sedangkan munfasil adalah terpisah. Ada bacaan yang harus dibaca panjang sedangkan kalimahnya itu terpisah menurut kaedah bahasa Arab. Sedangkan kalau kita lihat lagi pengertiannya, ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Maksudnya apabila tanda mat, tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimah. Atau ada juga yang bilang pada kalimah yang berbeda. Nah, itu sama. Mau bilang dua kalimah atau mau bilang pada kalimah yang berbeda itu sama. Yang penting ada tanda mat bertemu hamzah pada dua kalimah atau kalimah yang berbeda. Untuk simbol mudah fahamnya seperti ini tanda mat. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Nah, ini fokus kita. Untuk mudah fahamnya, ini keywordnya, ini kata kuncinya. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Dan sekarang untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 32 ini. Ini tanda mat. Tanda mat bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzah ya. Ada alif yang berbaris itu hamzah. Ada alif yang berbaris itu hamzah. Jadi di sini ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Lana ini satu kalimah, illa satu kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil. Kita baca la ilma lana illa, kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 16 ini dan ini. Ini tanda mat. Ini tanda mat bertemu hamzah. Ini hamzah. Alif yang berbaris itu hamzah. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Rabbana satu kalimah, innana satu kalimah. Ini pun sama, ada tanda mat bertemu hamzah. Alif yang berbaris itu adalah hamzah. Jadi ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mat jaiz munfasil. Kita baca Rabbana innana amanna. Rabbana innana amanna. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harkat. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 18 ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Hatta satu kalimah, idza satu kalimah. Ini mat jaiz munfasil. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini mat jaiz munfasil. Kita panjangkan ta ini 4 sehingga 5 harkat. Kita baca hatta idza hadar. Hatta idza hadar. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini. Ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Marda satu kalimah, au satu kalimah. Maka ini mat jaiz munfasil. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kita baca marda au ala safar.
marda aw ala safar. Jadi itulah pembahasan mak jaiz munfasil dengan menggunakan contoh mushaf Indonesia. Poinnya sama, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Kalaupun kita melihat dalam mushaf Madinah itu sama, cuman penggunaan hamzah itu yang tidak sama. Kalau dalam mushaf Madinah, hamzah itu memang ada hamzah seperti ini di atasnya rata-rata. Sedangkan dalam mushaf Indonesia, hamzah itu memang tidak ada hamzah seperti ini, hanya alif tapi ada barisnya. Nah, itu perbedaan di antara mushaf Madinah, mushaf Indonesia. Itu di antara beberapa perbedaan, masih banyak lagi perbedaannya. Kalau kita ingin tahu perbedaan di antara alif dengan hamzah, lihat di atas ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mak jaiz munfasil, hakiki dan hukmi. Bagaimana cara cepat dan mudah memahaminya, yang mana contohnya kita ambil dari mushaf Indonesia. Kita teruskan. Jadi untuk mak jaiz munfasil ini terbagi dua ya. Yang pertama ada mak jaiz munfasil hakiki, dan yang kedua ada mak jaiz munfasil hukmi. Jadi sekarang kita lihat yang pertama, mak jaiz munfasil hakiki. Kita lihat pengertiannya satu-satu. Mat itu adalah panjang, jaiz itu adalah harus, munfasil terpisah, hakiki adalah hakikatnya atau yang sebenarnya. Kalau kita lihat pengertiannya lagi, yaitunya ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Bahasa kitanya, apabila tanda mad dan hamzah berada pada dua kalimah. Tanda mad dan hamzah pada dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Jadi yang untuk hakiki ini, yaitunya cirinya makna berbeda. Oke, makna berbeda, penulisannya terpisah. Dari segi maknanya, dari segi maksudnya itu sudah berbeda. Dan secara penulisan, kalau kita lihat kalimahnya itu memang nampak terpisah. Panjang 4 sehingga 5 harkat. Kita lihat contohnya ini dalam surah Al-Baqarah 33 ini. Di sini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ini satu kalimah, a'lamu satu kalimah. Jadi memang nampak dua kalimahnya. Ini dengan a'lamu. Ini mak jaiz munfasil hakiki. Kita baca. Inni a'lam. Inni a'lam. Seterusnya ini dalam surah Ali Imran ayat 10 ini. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, la dengan au. Jadi ini mak jaiz munfasil hakiki. Memang nampak dua kalimahnya, la dengan au. Kita baca. Wala auladuhum. Wala auladuhum. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 6 ini. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, ta'kuluha dengan israfa. Jadi memang nampak dua kalimahnya. Ini contoh dalam mushaf Indonesia. Kita baca. Wala ta'kuluha israfa. Ta'kuluha israfa. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 14. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, qalu dengan inna. Memang nampak dua kalimahnya, penulisannya terpisah, qalu dengan inna. Di sini pun ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, nasara dengan akhazna. Memang nampak dua kalimahnya, penulisannya terpisah. Kita baca. Qalu inna nasara
akhadna. Qalu inna. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Nasara akhadna. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Sekarang kita lihat yang mad jaiz munfasil lagi satu, yaitunya mad jaiz munfasil hukmi. Secara pengertian sama, mad itu panjang, jaiz itu harus, munfasil itu terpisah, hukmi itu secara hukum, mengikut hukum kaedah bahasa Arabnya. Oke, secara hukum, secara kaedah bahasa Arab itu memang adalah dua kalimah. Kita lihat pengertiannya ini sama ya. Tanda mat dan hamzah berada pada dua kalimah. Atau ada juga yang menyebutnya pada kalimah yang berbeda, itu sama. Pada dua kalimah atau pada kalimah yang berbeda itu sama. Fi kalimatain. Dan simbolnya ini ada tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Dan cirinya adalah ini. Makna berbeda. Oke, maksudnya berbeda sama dengan mad jaiz munfasil hakiki tadi, sedangkan penulisan bersambung. Oke, secara penulisan bersambung. Kalau yang hakiki tadi itu penulisannya terpisah. Kalau ini penulisan bersambung. Kadang kita mengatakan itu mad wajib mutasil, padahal itu bukan mad wajib mutasil, tapi adalah mad jaiz munfasil hukmi. Karena walaupun nampak penulisannya bersambung, tapi secara makna, secara maksud itu berbeda. Panjangnya 4 hingga 5 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 104 ini. Jadi ya ayyuha ini tanda mat bertemu hamzah. Ini adalah dua kalimah. Oke, ini bukan mad wajib. Memang kalau kita lihat macam nampak mad wajib, tapi ini adalah mad jaiz munfasil hukmi. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Dari mana datang dua kalimahnya ini? Ya dengan ayyuha. Jadi secara hukum bahasa Arabnya, secara mengikut kaedah bahasa Arabnya, ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah. Yaitu adalah tujuannya untuk nida, panggilan, wahai. Nah, jadi ya ayyuha ini tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mad jaiz munfasil hukmi. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 33 ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Nampak seperti satu kalimah, tapi mengikut hukum, mengikut kaedah bahasa Arab, itu adalah dua kalimah. Karena ya itu adalah artinya sama dengan tadi untuk nida, panggilan. Ya Adam, wahai Adam. Tapi secara penulisan itu bersambung. Tapi secara makna, secara maksud itu berbeda. Kita baca. Ya Adamu ambi'hum. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 179 ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ya dengan uli adalah dua kalimah. Sama dengan tadi, ya ini artinya adalah nida atau untuk panggilan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Jadi ya dengan uli adalah dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil hukmi. Kita baca. Ya ulil albab. Contoh yang terakhir ini dalam surah Muhammad ayat 38 ini dan ini. Ha antum, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah karena terdiri dari ha dengan antum. Ha dengan antum ini dua kalimah secara kaedah bahasa Arab. Sama dengan haulai, ha dengan ulai. Oke, ha dengan ulai, tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Karena ha itu artinya adalah untuk tanbih,
peringatan. Oke, tanbih peringatan. Jadi ini adalah mad jaiz munfasil. Kita baca ha antum haula'i tud'aun. Ini mad jaiz munfasil hukmi. Jadi kita lihat perbedaan di antara mad jaiz munfasil ini yang hakiki dengan hukmi. Kalau hakiki adalah makna berbeda, penulisan terpisah, memang nampak terpisah kalimahnya. Sedangkan yang hukmi adalah makna berbeda tapi penulisan bersambung. Oke, penulisan bersambung. Itulah perbedaan di antara dua mad jaiz munfasil hakiki dan hukmi ini. Penulisan terpisah, kalau di sini penulisan bersambung. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad arid li sukun, cara cepat memahaminya atau cara mudah memahaminya, yang mana contohnya ini khusus kita ambil dalam mushaf Indonesia. Karena sebelum ini pernah juga saya bahas tentang mad arid li sukun, tapi kebanyakan contohnya itu mengambil dari mushaf Madinah. Jadi pada kali ini kita fokusnya adalah contohnya itu pada mushaf Indonesia. Jadi untuk pertama kita lihat pengertiannya. Ini mad itu adalah panjang, arid itu adalah bertemu, li dengan sukun itu adalah mati. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang karena bertemu dengan huruf yang mati. Kalau kita lihat ini pengertian dalam bentuk lain, yaitunya kalau bahasa kitanya, setelah mad itu terdapat huruf sukun, huruf mati karena waqaf, karena berhenti. Jadi setelah mad alif waw ya, setelah mad terdapat huruf yang dimatikan karena berhenti. Untuk mudah fahamnya seperti ini. Setelah mad, apakah mad alif, waw atau ya? Setelah alif waw ya itu, setelah huruf mad terdapat huruf yang disukunkan, terdapat huruf yang dimatikan, dan letaknya pada waqaf karena berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Nah, ini yang perlu kita paham. Ada huruf mad, apakah mad alif, waw atau ya? Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Saya ulang, ada huruf mad, apakah mad alif, mad waw atau ya? Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Panjang apakah 2 atau 4 atau 6 harokat. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini. Azab. Za ini ada panjang alif nih. Ini panjang alif. Ada alif sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, bi. Bi ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Nah, ini mad arid li sukun. Kita baca syadidul azab. Azab. Ini mad arid li sukun. Azab. Apakah panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat? Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 2 ini. Di sini yu. Yu ini panjang waw mati. Jadi di sini ada mad waw, ada waw mati sebelumnya baris depan, setelahnya ada huruf yang dimatikan, mu. Mu ini pendek maka kita matikan. Letaknya pada akhir ayat. Nah, ini mad arid li sukun. Ada panjang waw mati, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid li sukun. Kita baca huwal hayyul qayyum. Qayyum. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 12 ini. Di sini ada panjang ya mati, li. Li ini panjang ya mati, ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini huruf mad iyah. Oke, huruf mad iyah, ada ya mati sebelumnya baris bawah. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, mun. Mun ini pendek maka kita matikan. Dan ini letaknya akhir ayat ya. Nah, ini akhir ayat. Bisa kita cek dalam Al-Quran. Ini akhir ayat.
Oke, akhir ayat 12. Jadi ini adalah mad arid li sukun. Ada huruf mad ya atau ada panjang ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Wallahu alimun halim. Halim. Ini contoh untuk akhir ayat. Sekarang kita lihat contoh untuk pada akhir bacaan. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 39 ini. Ada alif, sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, ri. Ri ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ja ini kita bisa berhenti. Jadi nar ini adalah mad arid li sukun karena ada panjang alif, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Ashabun nar. Ashabun nar. Ada panjang alif, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 51 ini. Di sini ada huruf mad waw atau ada panjang waw. Ada waw mati sebelumnya baris depan, ini mad waw atau panjang waw. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ini pendek maka kita matikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Kita ulang. Ada mad waw atau panjang waw, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Wa rabbukum fa'buduh. Fa'buduh. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 24 ini. Ada mad ya atau panjang ya mati. Ada ya mati sebelumnya baris bawah, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Nah ini pendek maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Ada mad ya atau panjang ya mati, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid li sukun. Kita baca. Ghaira musafihin. Ghaira musafihin. Ini mad arid li sukun. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad arid li sukun ada mad alif waw atau ya atau panjang alif waw atau ya. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya mad layyin atau ada juga yang menyebutnya dengan mad layyin atau mad lin. Jadi pembahasan cara mudah, cara cepat faham mad layyin ini, kita ambil contohnya, fokus kepada contoh yang ada di dalam mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita lihat pengertiannya. Mad itu adalah panjang, layyin itu adalah lembut. Jadi ada bacaan panjang tapi dibaca secara lembut. Sedangkan kalau kita lihat lagi pengertiannya ini secara bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya ini, apabila setelah huruf lin itu ada waw dan ya yang berbaris sukun dan sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Terdapat huruf sukun baru karena diwakafkan. Jadi maksudnya seperti ini. Ada waw mati atau ya mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan. Terdapat huruf sukun baru, ada huruf yang disukunkan. Asalnya adalah berbaris tapi disukunkan, dimatikan karena dia pendek. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi ada waw mati atau ya mati, sebelumnya berbaris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Ini pengertian dari yang panjang ini. Dan panjangnya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat.
Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Ini contoh untuk akhir ayat. Contoh yang pertama ini dalam surah Ar-Rahman ayat 17 ini. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas. Oke, ini ya. Ya mati sebelumnya baris atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Ni ini pendek, maka kita matikan. Dan letaknya pada akhir ayat. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Kita lihat simbol yang di atas ini. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad layin. Kita baca. Wa rabbul maghribain. Wa rabbul maghribain. Jadi kita panjangkan minimal 2 harkat. Contoh yang kedua ini dalam surah Quraisy ayat 4 ini. Ada wa mati sebelumnya baris di atas. Oke, kita lihat ini. Wa mati sebelumnya baris di atas. Ada wa mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Fin ini pendek, maka kita matikan. Letaknya pada akhir ayat. Ini mad layin. Ada wa mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan. Letaknya pada akhir ayat. Ini mad layin. Kita baca. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Kita panjangkan minimal 2 harkat. Ini contoh untuk akhir ayat. Sekarang kita lihat contoh untuk akhir bacaan. Contoh yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 259 ini. Ini wa mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Min ini pendek, maka kita matikan. Letaknya pada akhir bacaan. Oke, letaknya pada akhir bacaan. Nah, kalau ini kita mesti berhenti. Jadi ada wa mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Letaknya pada akhir bacaan. Ini mad layin. Kita baca. Au ba'da yaum. Au ba'da yaum. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ini. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan. Hi ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ada ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad layin. Kita baca. Mimman yanqalibu ala aqibaih. Ya mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan. Letaknya pada akhir bacaan. Ini mad layin. Jadi kita panjangkan minimal 2 harkat. Jadi kesimpulannya adalah untuk mad layin ini ada wa mati atau ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Oke, ada huruf yang berbaris di atas. Setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan. Letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitu mad iwad, cara cepat memahaminya, dan contoh ini khusus kita ambil dalam mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita lihat pengertiannya. Mad itu adalah panjang, iwad itu adalah pengganti. Kalau kita lihat lagi pengertiannya ini dalam bahasa Arabnya, sedangkan bahasa kitanya adalah mengganti tanwin nasab atau tanwin atas dengan alif mad atau panjang alif.
ketika wakaf atau berhenti dengan ukuran 2 harkat. Maksudnya, kita ganti tanwin atas ini dengan panjang alif ketika berhenti. Untuk mudah fahamnya seperti ini, tanwin atas ini ketika berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan, kita ganti dengan panjang alif. Oke. Jadi ketika tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan, itu adalah mad iwad. Panjangnya 2 harkat. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh. Ini pada akhir ayat. Ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Jadi ini tanwin atas. Letaknya pada akhir ayat. Jadi yang tanwin atas ini kita ganti dengan panjang alif. Akhirnya seperti ini. Tanwin atas ini kita buang barisnya 1, akhirnya seperti ini, menjadi panjang alif. Kita baca, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi ba ini kita panjangkan 2 harkat. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 4 ini. Di sini ada tanwin atas. Maka ketika tanwin atas letaknya pada akhir ayat itu adalah mad iwad. Untuk mudah fahamnya tanwin ini kita ganti dengan panjang alif. Tanwin ini kita buang 1 barisnya, akhirnya menjadi panjang alif. Kita baca, Hani'am Maria. Kita panjangkan 2 harkat karena ini hukumnya mad iwad. Ini contoh untuk akhir ayat. Kita lihat contohnya untuk akhir bacaan. Contoh yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 10 ini. Ada tanwin atas pada akhir bacaan. Tanda qala ini adalah kita sebaiknya berhenti. Jadi ketika tanwin atas pada akhir bacaan itu mad iwad. Tanwin ini kita buang 1, akhirnya seperti ini. Menjadi panjang alif. Kita baca, Minallahi syai'a. Tanwin atas ini kita buang 1, akhirnya menjadi panjang alif. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 30 ini. Ada tanwin atas pada akhir bacaan. Maka tanwin ini kita buang 1 dan menjadi seperti ini. Menjadi panjang alif. Kita baca, Wa bainahu amadam ba'ida. Kita panjangkan 2 harkat. Jadi kesimpulannya adalah mad iwad itu tanwin atas yang letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi tanwin atas itu kita buang 1, akhirnya nanti menjadi panjang alif. Tanwin atas letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan itu adalah mad iwad. Jadi itu saja. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad silah qasirah, cara cepat memahaminya. Dan contohnya ini khusus kita ambil dalam mushaf Indonesia. Karena sebelum ini pernah juga saya bahas tentang mad silah qasirah, tapi mengambil contoh juga dari mushaf Madinah. Jadi pembahasan kita pada kali ini contohnya fokus di mushaf Indonesia. Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad silah qasirah. Mad itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung, sedangkan qasirah adalah pendek. Dan sekarang kita lihat pengertiannya lagi. Ini mad silah qasirah itu adalah hadhamir yang berada di antara 2 huruf berharakat atau berbaris dan sesudahnya tidak ada hamzah. Oke, jadi hadhamir yang berada di antara 2 huruf yang berbaris. Sebelumnya berbaris, setelahnya berbaris, dan huruf setelahnya itu tidak ada hamzah.
Untuk mudah fahamnya ini kita lihat simbolnya. Pastikan hadomirnya seperti ini atau seperti ini. Dan hadomir itu berbaris untuk mushaf Indonesia, berbaris alif kecil atau seperti angka 6. Nah, ini untuk mushaf Indonesia. Baris hadomir itu, hadomir ini atau ini, barisnya apakah alif kecil atau seperti angka 6. Dan setelah itu bertemu dengan selain hamzah. Panjangnya 2 harkat. Jadi untuk lebih mudah fahamnya kita lihat terus contoh. Kita lihat simbolnya di atas ya. Contoh yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 13. Ini hadomir, panjang alif kecil. Ini panjang alif kecil. Ini namanya alif kecil. Bertemu selain hamzah. Di sini huruf mim, bukan hamzah. Jadi di sini ada hadomir berbaris alif kecil bertemu dengan selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Kita panjangkan 2 harkat. Kita baca binasrihi man yasha. Binasrihi man yasha. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 14 ini. Di sini ada hadomir, baris seperti angka 6. Ini seperti angka 6. Dan setelahnya bukan bertemu dengan hamzah. Jadi ini maksilah qasirah, panjang 2 harkat. Ada hadomir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan selain hamzah. Kita baca wallahu indahu husnul ma'ab. Indahu husnul. Ini maksilah qasirah. Ada hadomir berbaris seperti angka 6 dan bertemu selain hamzah. Kita teruskan contoh yang lain. Ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Ini hadomir berbaris alif kecil. Hadomir baris alif kecil dan bertemu dengan selain hamzah. Di sini bukan hamzah ya, tapi wa. Jadi ini maksilah qasirah. Kita baca bihi wal arham. Bihi wal arham. Ada hadomir baris alif kecil bertemu dengan selain hamzah. Contoh seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Ada hadomir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan selain hamzah. Ini maksilah qasirah. Kita panjangkan 2 harkat. Kita baca kana lahu walad. Lahu walad. Ini maksilah qasirah. Jadi kesimpulannya adalah untuk maksilah qasirah ada hadomir. Apakah hadomirnya seperti ini atau ini? Barisnya apakah alif kecil atau seperti angka 6? Ada hadomir berbaris alif kecil atau seperti angka 6 bertemu dengan selain hamzah. Itu poin mudah untuk memahami maksilah qasirah. Jadi baiklah, pada kali ini kita membahas tentang maksilah tawilah, yang mana kita akan cari contohnya itu berdasarkan mushaf Indonesia. Jadi bagaimana cara cepat dan mudah memahami maksilah tawilah? Pertama kita harus tahu dulu pengertiannya. Mat itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung, sedangkan tawilah juga adalah panjang. Maksudnya ada bacaan yang dalam keadaan bersambung dengan kalimah setelahnya, dan itu dibaca lebih panjang dari biasanya. Panjangnya itu berapa harkat nanti kita lihat. Dan pengertiannya lagi kita lihat ini. Ada hadomir yang berada di antara 2 huruf berharokat atau berbaris dan sesudahnya ada hamzah. Jadi setelah hadomir itu ada hamzah. Simbolnya seperti ini untuk mudah faham kita. Ada hadomir seperti ini atau seperti ini bentuknya, berbaris alif kecil. Apakah alif kecil atau seperti angka 6?
dan setelahnya itu bertemu dengan hamzah. Ini simbol untuk mudah faham kita, untuk cara cepat faham kita. Ada hal dhamir, apakah berbaris alif kecil atau seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Jadi lebih panjang harakatnya itu daripada maksilah qasirah. Dan untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat contoh. Kita letakkan simbolnya di atas ya. Contoh yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 75 ini. Ada ha dhamir berbaris alif kecil. Ini. Ada berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini. Oke. Ada ha dhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini adalah maksilah tawilah. Jadi kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Kita baca la yu'addihi ilaika illa, la yu'addihi ilaika illa. Ini maksilah tawilah. Ada ha dhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 7 ini. Ada ha dhamir berbaris seperti angka 6 ini seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Kita baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ta'wilahu illallah. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Ada ha dhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Contoh selanjutnya ini dalam surah An-Nisa ayat 117 ini. Ada ha dhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita baca min dunihi illa inatha, min dunihi illa. Dhamir berbaris alif kecil bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Contoh seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 11 ini. Ada ha dhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Kita baca fa in kana lahu ikhwah, lahu ikhwah. Ha dhamir berbaris seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Ini maksilah tawilah. Jadi untuk kesimpulan maksilah tawilah ini adalah ada ha dhamir apakah berbaris alif kecil atau seperti angka 6 bertemu dengan hamzah. Oke, pastikan bertemu dengan hamzah. Kalau bukan hamzah itu maksilah qasirah. Kalau bertemu dengan hamzah itu maksilah tawilah. Baiklah, pada kali ini kita pembahasannya adalah tentang mad badal, cara cepat memahami mad badal, yang mana contohnya fokus kita ambil dari Mushaf Indonesia, yang mana pada video sebelumnya kita juga pernah membahas tentang mad badal, tapi kita ambil contohnya dari Mushaf Madinah juga. Tapi kali ini fokus kita hanya pada Mushaf Indonesia contohnya. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad badal, yaitunya mad itu panjang, badal itu adalah pengganti. Kalau kita lihat lagi pengertiannya, bahasa kitanya adalah apabila huruf mad itu alif waw ya terletak setelah hamzah atau bacaan mad yang terdapat pada hamzah. Jadi ada huruf mad yang sebelumnya ada hamzah. Seperti ini. Ini huruf mad. Alif waw ya sebelumnya ada hamzah.
apakah hamzah seperti ini atau hamzah seperti ini. Kalau kita untuk mushaf Indonesia, fokusnya di sini. Nih, kebanyakan nanti dalam mushaf Indonesia hamzahnya seperti ini. Kalau ini lebih kepada mushaf Madinah. Ini pun lebih kepada mushaf Madinah, ini pun sama. Oke. Ini untuk mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia seperti ini kebanyakannya. Jadi nanti hamzah ini setelahnya ada huruf mad. Apakah alif, waw, dan ya. Panjangnya 2 harkat. Dan untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Yang pertama ini dalam surah Ali Imran ayat 100 ini. Jadi di sini ada a. Di mana mad badalnya? Kan tadi ada hamzah bertemu huruf mad. Nah, di sini mana huruf madnya? Asalnya a ini adalah seperti ini. Ada hamzah berbaris di atas bertemu dengan ini. Hamzah bertemu dengan ini. Maka nanti a ini adalah mak badal. Nah, di mana mak badalnya? Asalnya a-nya seperti ini. Nah, jadi ini mak badal panjangnya 2 harkat. Kita baca ya ayyuhalladzina amanu. Contoh yang kedua ini dalam surah Ali Imran ayat 100 ini. Ini hamzahnya bertemu dengan huruf waw, bertemu dengan huruf mad. Nah, ini huruf madnya. Jadi ketika hamzah bertemu huruf mad, waw, itu mak badal, panjang 2 harkat. Kita baca utul kitab. Utul kitab. Contoh yang ketiga ini dalam surah Ali Imran ayat 100. Ketiga-tiganya ayat 100 surah Ali Imran ini. Ini hamzahnya. Hamzah berbaris di bawah bertemu dengan huruf mad yaitu ya. Hamzah bertemu ya, ini mad badal. Kita panjangkan 2 harkat. Kita baca ba'da imanikum. Ba'da imanikum. Hamzah bertemu dengan huruf mad. Jadi kesimpulannya untuk mad badal ini adalah pastikan kita bertemu hamzah dulu. Hamzah baris di atas, bawah, depan bertemu dengan huruf mad. Oke, bertemu dengan huruf mad. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad tamkin, cara cepat memahami mad tamkin, dan yang mana contohnya ini fokus kita ambil dalam mushaf Indonesia. Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad tamkin. Mad itu adalah panjang, tamkin adalah penetapan atau memperkuat atau meneguhkan. Jadi ketika kita bertemu dengan mad tamkin, kita ada menekan, kita ada menetapkan gitu, ada memperkuat bacaannya. Nah, bagaimana maksud menetapkan ini atau penetapan ini? Kita lihat ini bahwa mad tamkin ini ada terjadi pada 3 keadaan. Oke, ada 3 bentuk dan panjangnya 2 harkat. Ketiga keadaan ini semua panjang 2 harkat. Kita masuk keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama adalah ada 2 huruf ya. Oke, ada 2 huruf ya. Setelah itu ya yang pertama itu berbaris tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini mad tamkin yang biasa kita temukan dalam buku-buku tajwid. Nah, ini mad tamkin yang biasa. Ada 2 ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Contohnya ini dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 ini. Kita lihat di sini ada 2 ya. Ada 2 ya. Ya pertama berbaris tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Nah, ini mad tamkin. Jadi cara bacanya kita ada penetapan atau kita tekan. Contoh la fi illiyin. Illiyin. Ketika sebut i ini kita tekan, kita tetapkan.
Illiyin. Nah, ini mat tamkin. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 86 ini. Ada dua ya. Ya pertama ada tasydid dan berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Kita baca wa idza huyitum. Huyitum. Oke, kita lihat keadaan yang kedua. Di sini ada dua waw atau dua ya. Untuk wawnya ada waw mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Oke, ada dua waw. Waw pertama itu berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat berbaris. Kita lihat contohnya ini untuk waw dalam surah Asy-Syu'ara ayat 96. Kita lihat di sini ada dua waw. Oke, dua waw. Waw pertama berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di depan bertemu dengan waw yang berharokat. Ini mat tamkin. Oke, ini mat tamkin. Kita baca qalu wahum. Qalu wahum. Kita tekan, kita tetapkan qalu wahum. Sedangkan untuk ya ada dua ya. Ya pertama berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau berbaris. Contohnya ini dalam surah An-Nas ayat 5 ini. Ada dua ya. Ya pertama berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah dan setelahnya ada ya yang berharokat atau berbaris. Ini mat tamkin. Kita baca alladzi yuwaswis. Alladzi yuwaswis. Jadi kita tekan sebut ya ini. Alladzi yuwas. Alladzi yuwas. Kita tekan itu, kita tetapkan itu, itulah mat tamkin. Keadaan yang ketiga yaitunya ada dua waw. Waw pertama berbaris di depan, waw yang kedua berbaris mati. Atau dua ya. Ya pertama berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berbaris mati. Contoh untuk waw ini dalam surah Al-Imran ayat 78 ini. Jadi di sini ada waw dalam mushaf Indonesia berbaris angka 6. Asalnya seperti ini. Ada dua waw sebenarnya. Jadi yaluna ini adalah mat tamkin. Yaluna asalnya adalah seperti ini. Ada dua waw. Waw yang pertama berbaris di depan bertemu dengan waw mati. Yaluna. Ini mat tamkin. Untuk ya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 28 ini. Ada dua ya. Ya pertama berbaris di bawah bertemu dengan ya mati. Ini mat tamkin. Kita baca Tsumma yuhyikum. Tsumma yuhyikum. Ini mat tamkin. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mat farku, yang mana contohnya ini kita ambil dari mushaf Indonesia saja. Dan bagaimana cara cepat memahami mat farku ini? Terlebih dahulu kita tahu pengertian dari mat farku. Mat itu adalah panjang, farku itu adalah membedakan, memisahkan. Membedakan, memisahkan, itu farq. Ada yang sebut dengan farq, ada yang sebut farku atau farki. Setelah itu kita lihat lagi pengertiannya ini. Membedakan hamzah istifham. Hamzah istifham itu kalimah dalam bentuk pertanyaan dengan kabar. Kabar itu kalimah berita. Jadi membedakan hamzah istifham dengan khabar. Ini lebih kepada kaidah bahasa Arabnya ya. Jadi untuk lebih mudah fahamnya kita lihat simbolnya seperti ini, yaitunya mat badal. Mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita cukup pahami ini saja karena ini perginya ke bahasa Arab nanti. Panjangnya adalah 6 harkat. Untuk lebih mudah fahamnya lagi kita lihat contoh ini dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144 ini.
Jadi ayat 143 dan 144 kalimah yang sama seperti ini mak badalnya. Kalau kita bawa ke dalam bahasa Arab, ini adalah hamzah istifham nanti namanya. Jadi a ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke tasydidnya, baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul adzakarain, Qul adzakarain. Contoh selanjutnya ini dalam surah Yunus ayat 59 ini. Nah, ini mak badalnya atau nanti hamzah istifham. Untuk mudah fahamnya ini mak badal. Mak badal ini bertemu dengan huruf yang ada tasydid lah. Kita panjangkan a ini 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Qul Allahu adzina lakum, Qul Allahu adzina lakum, Allahu. Ini kita panjangkan 6 harkat. Allahu. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Contoh selanjutnya ini dalam surah An-Naml ayat 59 ini. Ini mak badalnya atau hamzah istifham. Untuk mudah fahamnya kita ingat saja ini mak badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Jadi ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Jadi untuk mak farqu ini hanya 4 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-An'am ayat 143, yang kedua surah Al-An'am ayat 144, yang ketiga surah Yunus ayat 59, yang keempat surah An-Naml ayat 59. Jadi untuk mak farqu hanya terdapat dalam 4 ayat ini saja. Jadi kita mudah menghafalnya. Dan poin untuk mak farqu itu adalah mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang mad lazim kilmi mukhaffaf, bagaimana cara cepat memahaminya. Dan untuk contoh kita ambil dari mushaf Indonesia saja. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, kilmi adalah kalimah, mukhaffaf adalah ringan. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang karena melihat keadaan kalimahnya. Kalimah ini bisa dikategorikan dalam ringan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, untuk mad lazim kilmi mukhaffaf adalah apabila tanda mad bertemu huruf yang sukun atau mati. Simbolnya seperti ini. Ada tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Panjangnya adalah 6 harkat. Untuk lebih mudah paham lagi, kita lihat contohnya. Ini dalam surah Yunus ayat 51 ini. Jadi ini tanda madnya bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Ini kita panjangkan 6 harkat baru kita masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana. Al-ana. Ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Al-ana. Contoh yang kedua ini dalam surah Yunus ayat 91 ini. Masih kalimah yang sama dengan tadi, kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf mati.
Al-ana wa qad asait. Al-ana. Al-ana. Jadi poin untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini adalah tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Okey. Dan untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini hanya dua ini contohnya di dalam Al-Qur'an. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita iaitunya tentang mad lazim kilmi mutsaqqal, cara cepat memahaminya, cara mudah memahaminya. Dan contohnya ini kita ambil khusus di mushaf Indonesia saja. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim kilmi mutsaqqal ini. Yang mana mad itu artinya panjang, lazim itu adalah wajib, kilmi adalah kalimah, mutsaqqal adalah berat. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang karena kalau kita melihat kalimahnya itu sebenarnya dalam keadaan berat. Apa yang maksud yang berat di sini? Iaitunya tanda mad bertemu huruf yang bertasydid. Simbolnya seperti ini. Tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi tasydid ini masuk dalam kategori berat. Jadi ketika tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, itu mad lazim kilmi mutsaqqal. Panjangnya adalah 6 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh. Yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 208 ini. Jadi di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Tanda mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya kita panjangkan ka ini 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Fis-silmi kaffatan wala. Fis-silmi kaffatan wala. Ka kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Imran ayat 20 ini. Di sini ada ha, tanda mad. Tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini kita panjangkan ha ini 6 harakat. Kita baca fa in hajjuka faqul. Fa in hajjuka faqul. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh yang ketiga ini dalam surah An-Nisa ayat 12 ini. Ini tanda madnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca au dainin ghaira mudar. Mudar. Kita panjangkan 6 harakat. Ro ini pendek maka kita matikan, jadi dapat syaddahnya saja. Ghaira mudar. Jadi poin untuk mad lazim kilmi mutsaqqal ini adalah ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Jadi baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf, cara cepat dan mudah memahaminya. Dan contohnya ini kita fokus mengambilnya dalam mushaf Indonesia. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim harfi mukhaffaf. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib, harfi adalah huruf, dan mukhaffaf adalah ringan. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang, hurufnya ini kita lihat dalam keadaan ringan. Dan kita lihat untuk ciri dari mad lazim harfi mukhaffaf ini, iaitunya ada huruf fawatihus suwar. Jadi maksud huruf fawatihus suwar adalah terletak di awal surah fawatihus suwar,
terletak di awal surah seperti Yasin, Alif Lam Mim, itu disebut dengan fawatihus suwar. Dan setelah itu terdiri dari huruf yang 8, kam asal naqas, yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf. Nanti kita akan lihatkan 3 hurufnya ini, dan di tengahnya ada huruf mat. Oke, dan di tengahnya ada huruf mat. Kita lihat di sini kam asal naqas, kam ada tengahnya alif, mim ada tengahnya ya, ain tengahnya ya, sin tengahnya ya, lam tengahnya alif, nun tengahnya waw, qaf tengahnya alif, shad tengahnya alif. Jadi yang ke-8 ini di tengah-tengahnya ada huruf mat. Dan ini yang pasti adalah tidak ada proses idgham. Dalam mad lazim harfi mukhaffaf ini tidak ada proses idgham terjadi, tidak ada proses memasukkan. Dan untuk lebih mudah fahamnya lagi, kita lihat contoh ini. Kita ambil 3 saja contohnya. Dalam surah Qaf ayat 1, bacanya ini Qaf. Qaf ini bagian dari huruf 8. Oke, Qaf. Jadi Qaf ini kita panjangkan 6 harakat. Ini ada tanda matnya. Kita baca Qaf. Ada bunyi fa-nya, Qaf. Jadi bukan kita baca Qa. Ada yang baca Qa, itu masih salah. Tapi yang betul adalah Qaf. Kita baca ejaannya, ejaan menurut huruf hijaiyah. Dan yang di sini Yasin ayat 1, karena ini sudah biasa, maka kita jarang yang salah. Kalau ada yang baca Yasa, itu salah. Karena huruf fawatihus suwar harus dibaca satu-satu mengikut ejaan huruf hijaiyah. Ya, ini bacanya adalah Yasin. Oke, jadi bukan Yasa. Tapi saat ini kita kembalikan kepada ejaannya, sin. Yasin. Sin ini kita baca 6 harakat. Karena sin ini termasuk huruf 8 nih, sin. Sedangkan ya tidak termasuk. Jadi ya ini hanya 2 harakat. Yasin. Yasin. Dan di sini tidak ada proses idgham. Dalam Yasin tidak ada proses idgham. Dalam Qaf apalagi tidak ada proses idgham. Dan contoh yang ketiga ini dalam surah Maryam ayat 1. Ini ada 5 huruf kahaya aso. Bukan bacanya kahaya aso, tapi kita baca ejaannya satu-satu. Ini kaf, ha, ya. Kalau ini ain, ain. Kalau ini sod. Jadi untuk ka aso termasuk huruf 8. Ini ka, ini a, ini so. Jadi untuk ka aso kita panjangkan 6 harakat. Sedangkan ha dengan ya itu kita panjangkan 2 harakat saja. Oke, 2 harakat saja. Dan di sini tidak ada proses idgham. Di sini ada nun mati bertemu so. Ini hukumnya ikhfa hakiki, bukan idgham. Sod, di sini pun ada mati qalqalah. Tidak ada di sini terjadi hukum idgham. Dikarenakan dalam kaf haya aso ini tidak ada proses idgham, tidak ada terjadi idgham, maka ini hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Kaf ha ya ain sod. Kaf ain sod kita panjangkan 6 harakat. Ain ini kita panjangkan 6 harakat. Setelah itu dengung nun mati bertemu so, ikhfa hakiki, kita dengungkan 2 harakat. Dan da ini qalqalah. Ain. Ketika saya tunjuk nun, bermakna itu dengung. Ain sod. Kita ulang. Kaf ha ya ain sod. Kesimpulannya, pastikan ada yang 4 ini. Pertama tadi terletak di awal surah,
Yang kedua ada terdiri dari huruf yang 8 ini, kam asal nakos, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Nah, pastikan terdiri dari huruf 8 dan di tengah-tengah huruf 8 tadi ada huruf mad. Apakah alif atau waw atau ya? Dan di situ ini yang wajib. Nah, tidak ada proses idgham. Kalau keempat syarat ini ada, maka itu hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad lazim harfi mutsaqqal. Cara cepat dan mudah memahaminya. Dan seperti biasa, contoh kita ambil khusus di mushaf Indonesia saja. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari mad lazim harfi mutsaqqal ini. Mad itu adalah panjang, lazim adalah wajib, harfi adalah huruf, mutsaqqal adalah berat. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang, yang kita lihat huruf itu dalam keadaan berat. Apa yang membuatnya berat? Kita lihat ini, yaitunya huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya ada huruf mad. Apa maksudnya? Huruf fawatihus suwar itu maksudnya adalah terletak di awal surah. Terletak di awal surah seperti alif lam mim, yasin, nun, qaf, toha. Itu yang terletak di awal surah seperti itu disebut dengan fawatihus suwar. Dan setelahnya terdiri dari huruf 8, kam asal naqos. Dan huruf yang 8 ini hanya terdiri dari 3 huruf. Kita lihat ini, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Nah, kita lihat ejaannya ini semua terdiri dari 3 huruf. Dan di tengah-tengah huruf yang 8 itu ada huruf mad. Kita lihat semuanya, kam, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Itu di tengah-tengahnya ada huruf mad. Apakah alif, waw atau ya? Dan yang paling penting lagi untuk mad lazim harfi mutsaqqal adalah di situ ada terjadi proses idgham. Apakah nanti idgham bi gunnah atau idgham yang lain? Oke, jadi untuk lebih mudah fahamnya lagi kita lihat contoh. Di sini alif lam mim. Alif lam mim terletak dalam beberapa surah dan kalau kita pecah seperti ini. Alif lam mim. Dan lam dan mim ini, lam termasuk huruf 8, ni lam, mim pun termasuk huruf 8. Maka lam mim ini dibaca 6 harakat. Dan di sini terjadi proses idgham. Di sini kita lihat ada mim mati. Mim mati bertemu mim, itu hukumnya adalah idgham mislain atau idgham mutamasilan. Ada yang bilang idgham mimi, ada yang bilang idgham syafawi. Jadi di sini ada terjadi proses idgham. Ini mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca alif lam mim. Kita lihat kursornya di sini pada mim. Alif lam mim. Ada terjadi proses idgham. Untuk yang kedua alif lam mim shad, ejaannya seperti ini. Ini dan ini. Jadi lam mim shad ini termasuk huruf 8. Lam mim shad termasuk huruf 8. Jadi ini kita panjangkan 6 harakat. Dan di sini terjadi proses idgham. Mim mati bertemu mim adalah idgham mislain. Ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Seterusnya ini ejaannya seperti ini. Jadi lam dengan mim. Lam mim ini termasuk huruf 8, lam mim. Jadi ini kita panjangkan 6 harakat. Ro ini kita panjangkan 2 harakat. Sedangkan alif, alif ini 1 harakat saja. Walaupun di sini ada ya, tapi sudah ditentukan alif itu adalah 1 harakat. Kenapa dibaca 1 harakat?
nanti kita akan jelaskan pada akhir video. Jadi di sini ada lam mim dibaca 6 harkat dan di sini terjadi proses idgham, mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Nah, jadi mim mati bertemu mim itu adalah idgham mislan. Kita baca alif lam mim ra. Kita dengungkan 2 harkat di sini. Seterusnya ini dalam surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, ejaannya seperti ini. Sin dengan mim. Sin dengan mim dibaca 6 harkat, sedangkan to 2 harkat. Kenapa 2 harkat? Kita jelaskan nanti di akhir video. Jadi sin mim dibaca 6 harkat dan di sini terjadi proses idgham. Ada nun, ada mim. Ada nun bertemu mim, itu idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Maka di sini kita dengungkan. Ketika terjadi proses idgham, maka ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kita baca Tasim mim. Tasim mim. Jadi di sini ada proses idgham, ada nun mati bertemu mim. Yang ketiga ini pun ada mim mati bertemu mim. Nah, ini yang dibilang tadi tentang huruf fawatihus suwar itu dibagi kepada 3 keadaan. Yang pertama ada yang dibaca pendek, yang kedua ada yang dibaca 2 harkat, dan yang ketiga ada yang dibaca 6 harkat. Yang mana dibaca pendek adalah alif. Nah, alif itu dibaca pendek. Dan yang kedua ada yang dibaca 2 harkat, yaitunya khusus kepada huruf yang 5 ini. Ha, ya, to, ha, ro. Ha, ya, to, ha, ro. Jadi yang kelima ini kalau kita temukan dalam fawatihus suwar itu dibaca 2 harkat. Seperti pada Yasin tadi. Yasin ini ha mim, hanya dibaca 2 harkat. Toha, to dibaca 2 harkat. Ro ini pada alif lam ro, ro-nya 2 harkat. Jadi untuk hayyin tohirin ini masuk dalam pembahasan mad tabi'i harfi. Ini pembahasan yang lain. Sedangkan untuk yang dibaca 6 harkat, yaitunya yang huruf 8 tadi, kam asal naqos. Yang huruf 8 ini itu dibaca 6 harkat. Dan untuk mudah menghafal huruf fawatihus suwar ini, alif, hayyin tohirin, kam asal naqos itu dikumpulkan dalam kalimah seperti ini. Silhu suhairan man qata'ka. Silhu suhairan man qata'ka. Ringkasan atau singkatan dari semua huruf fawatihus suwar ini. Jadi itulah pembahasan tentang mad lazim harfi mutsaqqal, yang mana tadi adalah terletak di awal surah dan terdiri dari huruf yang 8 ini, kam asal naqos, dan di tengah-tengah huruf yang 8 ini ada alif waw ya. Jadi itu saja pembahasan tentang mad lazim harfi mutsaqqal ini. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.